Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Pahala orang yang suka menolong. Membaca Al-Quran dan menghafal hadis diwajibkan bagi umat Islam, karena keduanya adalah tuntutan dalam kehidupan. One Day One Hadis bisa menjadi program buat diri kita dalam upaya menghafal hadis. Sebab menghafal hadis adalah salah satu kewajiban umat Islam. Berikut salah satu hadis yang dapat dihafal, yakni tentang suka menolong. Kenapa hadis ini perlu dipelajari? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis itu bisa diambil pelajaran antara lain: 1. Menolong adalah amalan yang mulia. Keutamaan orang yang beri kebahagiaan pada orang lain dan mengangkat kesulitan dari orang lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. 2. Dicintai Allah. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Luar biasa amalan suka menolong. Pahala orang yang suka membahagiakan orang lain dan melepaskan kesulitan mereka adalah lebih baik dari iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. 3. Amalan para ulama. Al-Hasan Al-Basri pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau mengatakan pada murid-muridnya tersebut, hampirilah Sabit Al-Banani, bahwa dia bersama kalian. Ketika Sabit didatangi, ia berkata, maaf, aku sedang iktikaf. Murid-muridnya lantas kembali mendatangi Al-Hasan Al-Basri. Lantas mereka mengabarinya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai Akmasi, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan itu lebih baik daripada haji setelah haji? Lalu mereka pun kembali pada Sabit dan berkata seperti itu. Sabit pun meninggalkan iktikaf dan mengikuti murid-murid Al-Hasan Al-Basri untuk memberikan pertolongan pada orang lain. 4. Anjuran rajin untuk membuat orang lain bahagia dan bantulah kesusahan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim.
Menolong orang dengan harta dan dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar, dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 104. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.